Kanker adalah penyakit di mana beberapa sel tubuh tumbuh tak terkendali dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Kanker adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia, terhitung hampir 10 juta kematian pada tahun 2020. Kanker tertinggi pada perempuan adalah kanker payudara dan kanker leher rahim. Sedangkan kanker tertinggi pada laki-laki adalah kanker paru dan kanker kolorektal. Halo sahabat RSUI, saya Dr. Aris Ramdhani, dokter spesialis bedah dari RSUI. Kali ini kita akan membahas tentang kanker. Apa sih itu kanker? Yuk sama-sama kita lihat. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel-sel normal di sekitarnya atau di bagian tubuh yang lain. Sel kanker dapat membelah meskipun ruangan dan nutrisinya terbatas. Karena sangat cepat membelah, kanker dapat memproduksi nutrisinya sendiri. Beberapa kanker bersifatnya keturunan atau herediter, namun ada juga yang bersifat sporadis sekitar 95%. Sifat-sifat sel kanker yaitu yang pertama, mampu mencukupi kebutuhan sinyal pertumbuhannya sendiri. Yang kedua, mampu membelah secara terus-menerus dan terus hidup. Yang ketiga, dapat bermutasi dan tidak stabil. Kemudian, dia juga dapat menghindari sistem imun dan menyebabkan peradangan. Lalu, mempunyai kemampuan untuk menginvasi jaringan di sekitarnya dan menyebar ke bagian tubuh lain secara jauh atau yang biasa dikenal dengan nama metastasis. Kemudian, kanker juga dapat membentuk pembuluh darahnya sendiri atau angiogenesis. Proses pembentukan kanker sendiri disebut karsinogenesis. Karsinogenesis adalah suatu proses di mana fungsi fisiologis atau normal tubuh mengalami gangguan sehingga menghasilkan pertumbuhan sel-sel yang abnormal. Sel-sel abnormal tersebut sifatnya tidak terkontrol. Meskipun kanker adalah suatu penyakit genetik, tapi faktor lingkungan juga sangat berpengaruh besar untuk terbentuknya kanker. Jadi kalau ditanya apakah penyebab kanker, sampai sekarang disebutnya multifaktorial. Tidak ada satu penyebab utama yang dapat menyebabkan kanker A misalnya. Kemudian karsinogen sendiri adalah zat-zat yang menyebabkan atau sampai saat ini dianggap sebagai penyebab terbentuknya kanker. Karsinogen sendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu karsinogen fisik, karsinogen biologis, dan karsinogen kimia. Karsinogen fisik contohnya, misalnya radiasi paparan sinar UV, itu dapat menjadi faktor risiko terjadinya kanker kulit. Kemudian radiasi atau penggunaan sinar X yang terus-menerus dalam jangka waktu lama. Contoh karsinogen biologis misalnya adalah virus HPV yang kita pernah dengar. Virus HPV itu salah satu menjadi faktor risiko penyebab dari kanker serviks. Kemudian virus-virus lain contohnya virus Epstein-Barr atau EBV yang salah satu faktor risiko penyebab terjadinya limfoma Hodgkin. Kemudian ada lagi karsinogen kimia. Karsinogen kimia itu terbagi menjadi bahan kimia yang organik, inorganik, dan hormon. Misalnya penggunaan atau kalian yang sering mengkonsumsi MSG, ya sobat micin. Kemudian misalnya juga pewarna makanan dan zat-zat pengawet lainnya. Tanda dan gejala kanker dibagi menjadi berdasarkan di mana letak organ kanker itu berada. Tapi kanker itu sendiri bisa kita bagi menjadi kanker yang solid atau kanker padat dan kanker non-solid. Contohnya kanker yang non-solid adalah leukemia. Kalau pasiennya kanker yang leukemia, maka pasiennya akan mengalami gejala-gejala seperti yang lemas, pucat, anemia. Namun, kalau kankernya kanker padat atau kanker solid, maka tergantung dari organ yang terkena. Tapi umumnya berbentuk sebuah benjolan yang menimbulkan gejala. Apa saja? Misalnya, pada kanker di daerah usus atau usus besar, itu bisa menimbulkan sulit untuk BAB atau nyeri di sekitar perut. Kemudian bila pasien yang mengalami kanker di daerah paru, maka pasien akan mengalami batuk-batuk terus-menerus, mungkin batuk berdarah ataupun sesak. Kemudian ada gejala-gejala lain yang secara umum misalnya berat badannya turun secara drastis. Itu terjadi karena nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dimakan semua oleh sel kanker sehingga pasiennya mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis. Bisa juga pasiennya mengalami demam yang terus-menerus
atau kemudian dia juga bisa mengalami nyeri-nyeri lagi di bagian tubuh yang lain karena sudah terdapat penyebaran. Misalnya pada kanker payudara, bila dia sudah menyebar ke daerah tulang, maka pasiennya akan mengalami nyeri-nyeri tulang yang tidak tertahankan dan tidak bisa hilang dengan obat. Untuk mendeteksi kanker, kita harus aware terhadap kesehatan kita sendiri. Jadi, jika rekan-rekan menemukan adanya benjolan yang tidak normal, yang tiba-tiba bertumbuh secara cepat di tubuh rekan-rekan, maka segera periksakan diri ke dokter. Semua benjolan tersebut lebih baik dianggap ganas sampai terbukti tidak. Karena semakin cepat suatu kanker itu diketahui, maka akan semakin tinggi angka untuk kesintasannya. Nah, deteksi dini sendiri menjadi kunci dalam kesembuhan kanker. Sekali lagi, semakin dini kanker ditemukan, pengobatan yang dilakukan akan semakin mudah dan tingkat kesintasannya akan semakin tinggi. Screening dan pemeriksaan rutin yang saudara lakukan sendiri ataupun datang ke dokter itu menjadi sangat penting, dan juga jika ada riwayat keluarga yang mempunyai kanker, maka segera periksakan diri secara rutin ke dokter. Contoh pemeriksaan screening yang dapat dilakukan untuk deteksi dini kanker, misalnya mamografi dan USG payudara untuk deteksi kanker payudara. Kemudian ada pap smear untuk mendeteksi adanya kanker serviks. Kemudian ada juga ronsen dada maupun CT scan dada untuk mendeteksi adanya kanker paru-paru. Kemudian kolonoskopi atau diteropong ususnya dan menggunakan juga CT scan perut untuk mendeteksi adanya kanker usus. Pada pria, jangan lupa untuk memeriksakan prostat spesifik antigen atau PSA untuk mendeteksi adanya kanker prostat. Jenis pengobatan atau tata laksana kanker itu tergantung dari lokasi kankernya sendiri, stadium kankernya sendiri, dan juga kondisi dari kesehatan pasien tersebut secara umum. Tapi ada banyak metode pengobatan yang mungkin rekan-rekan sudah pernah dengar. Nomor satu, karena saya dokter bedah, maka adalah operasi. Pada beberapa kanker yang memang masih bisa dioperasi atau operable, maka kita akan lebih mengutamakan operasi. Namun jika ternyata kanker tersebut sudah ditengarai, mengalami penyebaran baik itu secara regional atau ke daerah sekitarnya ataupun jauh, maka kemoterapi akan menjadi salah satu pilihan. Kemoterapi itu adalah terapi kanker dengan memberikan obat-obat yang untuk membunuh sel kanker. Kemudian radioterapi. Ada radioterapi untuk memberikan sinar radiasi untuk membunuh sel kanker yang sifatnya hanya pada daerah yang disinari. Pada beberapa kanker lain juga ada beberapa terapi seperti misalnya transplantasi dari sumsum tulang atau pencangkokan dari sumsum tulang, di mana prosedur ini adalah sumsum tulang pasien yang akan diganti dengan sumsum tulang baru dari pendonor yang lebih normal untuk menggantikan sel-sel yang sudah kanker. Kemudian ada juga imunoterapi atau terapi biologis bertujuan untuk menguatkan sel imun untuk melawan sel-sel kanker. Ada lagi terapi hormon dan targeted drug therapy, tapi itu semua kembali lagi tergantung dari jenis kankernya, lokasi kankernya, dan kondisi kesehatan dari pasien secara umum. Untuk melakukan pencegahan terhadap kanker, Kementerian Kesehatan sudah menggalakkan program Cerdik. Apa itu Cerdik? C. Cek kesehatan secara berkala. Jika Anda merasa mulai tidak sehat, maka segera periksakan diri ke dokter. E. Enyahkan asap rokok. Rokok ditengarai memang menjadi faktor risiko terjadinya beberapa kanker. R. Rajin aktivitas fisik, berolahraga setidak-tidaknya sehari 30 menit setiap harinya. D. Diet sehat dengan yang kalori seimbang. Perbanyak makan buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan makanan yang kaya akan protein. I. Istirahat yang cukup. Kurang tidur dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker. K. Kelola stres. Stres berlebihan dan berkepanjangan dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker. Jika sahabat RSUI mengalami tanda dan gejala penyakit kanker dari yang sudah saya sebutkan tadi, jangan ragu-ragu untuk segera berkonsultasi dengan dokter kepercayaan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya.